Salam jumpa. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kriminalitas di Batam yang akhir-akhir ini cukup menonjol. Hadir di sini Bung Richard Nainggolan dari Surya Kepri Group. Apa kabar, Bung? Baik. Dalam sebulan terakhir, masyarakat Batam cukup dihebohkan dengan berbagai kejadian. Kriminalitas seakan-akan silih berganti terjadi, mulai dari ada perampokan di kawasan elit di Mitra Raya, lalu pembegalan sampai aksi pecah kaca yang terjadi di kawasan Batam Center. Bung, kira-kira ada apa ini, Bung, di balik kejadian yang beruntun dalam waktu sebulan inilah kira-kira? Apa kira-kira? Ya. Jadi dari pengamatan kita dari media bahwa selama sampai tanggal 23 Juli di Kota Batam sedikitnya ada 10 kasus kriminalitas yang cukup menonjol. Nah, ini baru sampai tanggal 23. Jadi kalau dirata-ratakan, kalau 10 yang kita lihat kasus yang menonjol, artinya dalam 2,3 hari itu terjadi satu kejahatan. Nah, ini cukup memprihatinkan ya. Lalu apa kalau kita lihat dari pengakuan tersangka, Ya. ada hal yang menjadi apa ya namanya, latar belakang, mungkin dari motifnya. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat ada dari 10 kasus yang kriminalitas yang menonjol. Ada perampasan handphone yang dialami oleh remaja sekolah, ya, kasus pecah kaca mobil, kemudian kasus begal, ada juga kasus yang cukup besar investasi bodong, ya, kemudian ada pencurian rumah mewah, jambret, ya kan? Ada juga orang berjualan narkoba, kemudian ada kasus emosional penikaman, kemudian perampokan di perumahan Mitra Raya Batam Center, kemudian ada curas. Presentasi terbesar adalah berlatar belakang ekonomi. Jadi kasus ekonomi ya tentu kita akan melihat juga ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kasus ekonomi ini pasti adalah dampak dari persoalan ya, kondisi yang sebelumnya gitu, yang kemudian memicu orang untuk melakukan tindak kriminalitas. Nah, apakah ini karena ya ini kebutuhan perut Ya. dalam secara singkatnya seperti itu? Apa karena kondisi ekonomi saat COVID misalnya seperti sekarang ini? Ya, yang pasti kita tahu Batam ini adalah kota kerja ya, tempat orang bekerja. Sementara karena dampak COVID, ya, pembatasan terjadi PHK, kemudian orang yang tidak punya skill sulit mendapat pekerjaan karena lapangan pekerjaan sangat terbatas. Sementara orang harus hidup. Nah, orang yang tidak punya skill, orang yang tidak siap menghadapi kondisi ekonomi yang sedang sulit sekarang ini, ya jalan pintasnya adalah melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, kalau kita lihat dari persentasi dari jumlah kejahatan yang terjadi adalah berlatar belakang ekonomi. Oke. Lalu apa, Bung, yang kira-kira harus menjadi perhatian aparat keamanan terutama? Ya, jadi kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi, korbannya itu beragam, sangat beragam. Para pelajar menjadi korban, ibu-ibu dijambret, ada pengusaha yang diikuti kemudian dirampok, ya kan? Kemudian ada yang rumah ditinggalkan dicuri, dibobol. Gitu. Nah, ini membuktikan siapapun bisa menjadi korban di Batam. Baik di perumahan, baik di jalan, ya. Yang begal, kasus begal itu terjadi di siang hari, ya kan? Jadi anak bisa jadi korban, perempuan jadi korban, orang di perumahan jadi korban. Nah, ini harus menjadi atensi, ya. Nah, pertama, Batam bisa dikatakan sebagai kota perumahan. Keamanan perumahan ini harus betul-betul kembali ditinjau, ya, untuk diperkuat sehingga memutus ya kesempatan pelaku kejahatan memasuki komplek-komplek.
Karena beberapa kasus perampokan di Mitra Raya itu di dalam komplek perumahan, kemudian pembobolan rumah, ya, pembobolan rumah mewah, ya, yang Ada jam ya, Rolex. pencurian 7 jam Ya. Rolex dan berbagai barang kejahatan itu di perumahan Marganda Residen, ya. Nah, ini artinya perlu dilakukan pengamanan yang lebih ketat di perumahan. Kemudian kasus yang di jalan raya terjadi jambret, begal. Nah, ini di ruang terbuka. Nah, kita pernah mendengar bahwa pemerintah Kota Batam akan mengadakan CCTV seluruh kota. Ya, CCTV di Tapi sampai hari ini kan tidak tahu kita, ini Iya. program ini sudah sampai mana sekarang ini? Karena buktinya ya banyak kejadian di jalanan, ya, kasus pembegalan yang terjadi di mana? di perumahan-perumahan. Ya, di kawasan. perumahan, ya memang berhasil ditangkap. Tangkap. Kita berhasil ditangkap, tapi kan itu kan berkat aparat yang luar biasa bisa menangkap dalam waktu cepat. Gitu. Ya, ya. Tetapi apakah itu dampak dari CCTV? Saya rasa belum, ya, karena kita belum mendengar CCTV yang kabarnya mau dipasang di berbagai lokasi di Kota Batam. Bung, lalu selain tadi mungkin penekanan soal keamanan lingkungan, Bung. Mungkin kewaspadaan dari masyarakat juga perlu menjadi warning lah bahwa saat ini kondisi seperti sekarang ini. Nah, seperti apa menurut Bung Richard? Ya, kejahatan itu kan merupakan semacam runtunan terakhir. Seperti saya ulas dari awal tadi bahwa Kota Batam ini adalah kota pekerja. Sangat tergantung dari orang datang. Pertama harus memiliki skill. Kedua, ya, harus bekerja karena kebutuhan hidup di Batam termasuk tinggi. Ya. Nah, itu dulu. Sehingga filternya itu harus dari awal, dari siapa warga masyarakatnya. Ya. Kemudian bagaimana sekarang kondisi COVID, PHK banyak, mencari pekerjaan sulit. Nah, kemudian ada upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi, seperti misalnya bansos, ya, bantuan sosial, sembako. Tapi itu bukan solusi menurut saya, ya. Itu sembako diberikan paling tinggi 3 hari sudah habis itu. Sementara orang mendapat pekerjaan ini berbulan-bulan sehingga kebutuhannya habis dan tidak ada jalan lain. Nah, ini harus kita lihat persoalan ini tidak muncul serta-merta. Untuk kasus yang berlatar belakang ekonomi, tapi kasus yang emosional, terjadi penikaman, ada satu kasus penikaman, itu lain. Nah, itu berbeda. Tapi kalau kasus ekonomi yang menjadi latar belakang kejahatan di Kota Batam, ini adalah rentetan dari persoalan yang kemudian memuncak menjadi tindak kriminal. Jadi skill dan mungkin peluang untuk memberi kerja, misalnya dia menciptakan lapangan kerja, termasuk kewaspadaan, kesigapan aparat, termasuk juga keterpaduan antara masyarakat dan aparat itu menjadi sangat penting, Bung, ya, untuk jadi kita lihat latar belakang dari para pelaku. Rata-rata semuanya adalah usia produktif, masih muda. Beberapa yang diwawancarai oleh media mengaku bahwa mereka melakukan kejahatan karena terpaksa untuk bayar utang, terpaksa untuk hidup karena di PHK. Nah, ini artinya, ya kan, ini yang harus diselesaikan. Demikian bincang-bincang kita bersama Bung Richard Nainggolan. Kita lain kesempatan akan bincang-bincang lagi mengenai situasi kondisi Batam, termasuk kriminalitas yang cukup memantik perhatian dan sekaligus kekhawatiran, bahkan keprihatinan kita. Gitu, Bung. Yes. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa like dan subscribe.